portofolio planning. Semua udah punya silabus ya? Kalau belum punya nanti bisa minta ke Mas Gilang ya, supaya nanti mungkin sebelum sesi bisa dibaca ya materinya, nanti kita bisa diskusi ketika eh, kuliah ya. Oke, nah kita bahas sekarang tentang basic portfolio planning dan construction. Nah ini yang kita akan bahas ya, sedikit overview, definisi investasi, investasi dan konsumsi, serta proses keputusan investasi dan portofolio ya. Jadi setiap individu bekerja untuk memperoleh penghasilan. Ya, jadi awalnya dalam siklus keuangan ya untuk mendapatkan pendapatan atau penghasilannya setiap orang bekerja. Nah, penghasilan yang dimiliki oleh seseorang merupakan sumber daya yang dapat dikonsumsi pada saat ini dan juga di masa yang akan datang. Nah, seorang yang ingin berinvestasi semestinya mau mengorbankan konsumsi saat ini, ya, atau istilahnya sacrifice current consumption. Kenapa dia mengorbankan konsumsi saat ini? Karena misalnya income dia 10 juta, dia bisa konsumsi saat ini 10 juta, tapi dia konsumsi cuma 5 juta. 5 jutanya dia lakukan investasi. Untuk apa? Untuk dikonsumsi di masa akan datang. Dan konsumsinya lebih besar dari konsumsi saat ini. Ya, karena apa? Karena dia bisa konsumsi dari uang yang dia korbankan untuk dikonsumsi, ditambah hasil investasinya. Ya, jadi investasi itu adalah mengkonsumsi eh, uang, ya kan, lebih besar di masa akan datang. Ya. Jadi dia mengorbankan konsumsi saat ini untuk diinvestasikan dan dikonsumsi lebih besar di masa akan datang. Nah, jadi investasi adalah komitmen sejumlah dana atau sumber daya lainnya yang dilakukan pada saat ini dengan tujuan memperoleh sejumlah keuntungan di masa yang datang. Atau tadi istilah lainnya, untuk dikonsumsi lebih besar di masa yang akan datang. Contohnya investasi saham, ya kan, mengharapkan keuntungan dari kenaikan harga saham atau pembagian dividen. Yang kedua, seperti yang kita lakukan sekarang ya, investasi waktu untuk belajar, ya kan, sehingga kita memperoleh pengetahuan dan dari pengetahuan itu kita bisa meningkatkan karir kita, ya kompetensi kita dan karir kita di masa yang akan datang. Nah, sehingga pembahasan investasi berkaitan dengan pengelolaan aset finansial, khususnya sekuritas atau istilah lainnya adalah efek yang diperdagangkan atau marketable securities. Nah, karena investasinya di aset finansial, tapi investasi juga bisa pada aset real seperti tanah, emas, mesin, dan bangunan. Nah, kalau aset finansial seperti deposito, saham, obligasi, option warrants ya, futures ya. Jadi aset finansial itu adalah atau merupakan klaim. Jadi dia bisa mengklaim berbentuk surat berharga atas sejumlah aset pihak penerbit surat berharga tersebut. Jadi aset finansial itu dia bisa mengklaim terhadap aset-aset yang dimiliki perusahaan. Ya. Jadi kalau dia saham, kalau dia dilikuidasi, ditutup, maka dia mempunyai hak klaim atas aset yang dimiliki perusahaan. Begitu juga obligasi. Kalau dia tidak bayar, ya kan, dia bisa klaim terhadap aset-aset yang dimiliki oleh penerbitnya atau perusahaan yang menerbitkan obligasi. Ya, walaupun nanti ada aturannya. Siapa yang dapat duluan, ya kan, kalau dilikuidasi, siapa yang dapat berikutnya sampai yang terakhir. Ya, jadi ada urutannya. Nah, pihak yang melakukan kegiatan investasi disebut dengan investor.
Investor dibagi menjadi dua, bisa individu kayak kita masing-masing, bisa juga institusi seperti dana pensiun, perusahaan, ya, asuransi, manajer investasi, ya, perusahaan reksadana misalnya. Nah, itu adalah institusi, termasuk nanti dibagi dari sisi kewarganegaraan, baik WNI atau WNA, ya, warga negara Indonesia atau warga negara asing. Nah, hubungan investasi dan konsumsi, kesejahteraan moneter ditunjukkan oleh penjumlahan pendapatan yang dimiliki saat ini, ditambah dengan nilai saat ini dari pendapatan di masa datang. Jadi kesejahteraan moneter kita masing-masing ini bisa dihitung. Ya, pendapatan atau aset kita saat ini, ya, yang dimiliki saat ini, ditambah estimasi dari pendapatan kita di masa yang datang. Jadi kesejahteraan moneter, ya, atau nilai suatu orang, ya, atau investor atau individu, itu bisa dihitung dari aset atau pendapatan yang dimiliki saat ini ditambah dengan estimasi dari pendapatannya di present value kan, di sekarang kan. Nah, orang seharusnya membuat keputusan seperti berapa banyak penghasilan saat ini yang seharusnya dihabiskan atau dikonsumsi, dan berapa banyak seharusnya diinvestasikan menurut preferensinya. Jadi ada orang yang investasinya 10% dari pendapatannya, tapi ada yang 20%. Bisa juga ada yang 30%, 40%, 50%. Apalagi kalau masih single. Nah, porsinya atau persentasenya harusnya banyak, karena bebannya cuma sedikit, diri dia sendiri. Walaupun dikenal sekarang ada generasi sandwich katanya. Ya, nah, tapi tetap harus diatur ya bahwa sebagian dari pendapatannya harus diinvestasikan. Untuk apa? Untuk kehidupan yang lebih baik di masa yang akan datang. Ya, dan pastinya konsumsi yang lebih banyak atau lebih besar di masa yang akan datang. Nah, ini ilustrasinya. Kalau sekarang dia konsumsi 10 juta, ya, bisa langsung dikonsumsi habis. Tapi kalau dia misalnya korbankan konsumsinya, misalnya 10 jutanya ini diinvestasikan dengan bunga atau hasil investasi 4%, maka di periode yang akan datang dia bisa konsumsi lebih besar daripada konsumsi saat ini. Nah, ini pembuktiannya. Jadi kalau sekarang dia konsumsi 10 juta, kalau dia korbankan konsumsinya 10 jutanya, dia lakukan investasi, maka dia bisa konsumsi lebih besar, yaitu 10,4 juta. Nah, ini ilustrasi yang lain. Tadi 10 juta jadi 10,4, atau uang dia 9,8 menjadi 10,6 juta dengan tingkat investasi atau tingkat return sebesar 8%. Nah, tujuan investasi meningkatkan kesejahteraan investor. Di sini contohnya ada nama orang, ya kan, investor namanya Rudy. Dia nabung 3 juta per tahun pada usia 25 tahun. Nah, dia rencana pensiun 40 tahun kemudian, usia 65. Nah, besarnya nilai investasi, ya, yang Rudy lakukan, ya, bisa dihitung. Jadi kalau dia berinvestasi tingkat return atau tingkat bunga 8% per tahun, maka dia dapat 777 juta, 180.000. Kalau dia 12%, dia akan dapat 2,3 miliar selama 40 tahun, tiap tahun. Kalau 20%, dia dapat 22 miliar. Oke. Nah, untuk melihat kesejahteraan Rudy meningkat di masa datang dengan menabung 3 juta per tahun pada usia 25, maka dihitung dengan future value interest factor annuity. Rumusnya seperti ini. Satu tambah interestnya atau tingkat returnnya dipangkatkan N dikurang satu dibagi dengan interest. Ya, atau bisa lewat tabel, tapi sekarang udah gampang ya. Jadi dihitung atau dibuat pakai Excel atau pakai financial kalkulator. Nah, jadi tujuan investasi itu untuk mendapatkan kehidupan yang lebih layak atau lebih baik di masa datang. Yang kedua, mengurangi tekanan inflasi. Jadi kalau kita tidak investasi, maka kenaikan harga barang ini tidak bisa kita eh, ikuti atau kita cover, ya,
kalau tidak melakukan investasi. Dengan asumsi pendapatan kita tetap. Tapi kalau pendapatan kita naik juga, seiring dengan kenaikan inflasi, maka daya beli kita juga tetap mengikuti. Tapi dengan tambah investasi, kita dapat mengkonsumsi lebih banyak di masa yang akan datang. Yang ketiga, motivasinya atau tujuan investasinya adalah menghemat pajak. Jadi dengan melakukan investasi, kita bisa menghemat pajak. Contohnya, misalnya kita beli reksadana yang bisa produknya bisa tidak kena pajak kan. Ya, ada motif lainnya, misalnya tujuan investasi untuk biaya nikah kan itu ya, berkeluarga, atau misalnya bila terjadi force major, dana investasi kita bisa kita pakai ya, atau mau sekolah lagi nanti lanjut S3 misalnya, atau mau beli mobil ya kan, beli rumah dan lain sebagainya. Nah, proses investasi meliputi pemahaman dasar keputusan investasi, bagaimana mengorganisasikan ya kan aktivitas atau kegiatan-kegiatan dalam proses keputusan investasi. Hal mendasar dalam proses keputusan investasi adalah pemahaman hubungan antara return dan risiko. Jadi kita harus paham ya kan bahwa return dan risikonya itu ada setiap kita melakukan investasi. Nah, konsepnya atau teorinya mengatakan bahwa high return, high risk, low return, low risk. Jadi kalau kita mau dapat return yang besar, kita harus siap menanggung risiko yang besar. Tapi kalau returnnya kecil, misalnya seperti deposito, ya atau obligasi pemerintah, ya ORI, ya berarti risikonya juga kecil. Tapi kalau saham returnnya tinggi, ya kan, risikonya juga tinggi. Hubungan risiko dan return diharapkan dari suatu investasi merupakan hubungan searah linear. Artinya semakin besar return yang diharapkan, semakin besar pula risiko yang harus dipertimbangkan, vice versa, atau sebaliknya. Dasar keputusan investasi terdiri dari tingkat return yang diharapkan, tingkat risiko, serta hubungan antara return dan risiko. Nah, return itu ada yang diharapkan investor ya. Return itu adalah imbal hasil yang diharapkan investor dari investasi yang dilakukan yang merupakan kompensasi atas biaya kesempatan. Jadi artinya kalau kita invest di satu instrumen, ya kan, kita minimal dapat atau berharap kompensasi. Ya kan, kompensasinya berapa minimal ya? Sebesar aset bebas risiko, deposito. Ya, jadi minimal adalah imbal hasil aset bebas risiko, misalnya obligasi pemerintah atau ORI sekarang. ORI berapa sekarang? 6,4% misalnya. Berarti minimum kita dapat 6,4%. Nah, itu namanya biaya kesempatan atau opportunity cost. Tapi ekspektasi return kita bukan hanya sebesar kupon atau return obligasi pemerintah, tapi juga ditambah premiumnya kan gitu. Jadi kalau kita investasi misalnya bikin restoran, kita tambah preminya. Karena ketika berinvestasi di restoran, itu berarti ada risiko tambahan. Jadi 6,4% ditambah berapa persen. Atau ya kan, misalnya kita berinvestasi di saham, minimum kita dapat 6,4%. Nah, preminya tergantung dari profil saham tersebut. Kalau sahamnya big cap, kita preminya mungkin bisa minta tambah 3%. Tapi kalau dia second liner, bisa nambahnya adalah 5-6%. Kalau third liner ya kan, artinya dia kelompok ketiga, kelompok saham-saham kecil, kita minta returnnya lebih tinggi lagi. Dan resiko penurunan daya beli akibat adanya pengaruh inflasi. Nah, dalam konteks investasi, perlu dibedakan antara return yang diharapkan, expected return berarti yang ke depan, dan return yang terjadi, jadi realized return yang sudah terjadi, atau historical return. Return yang diharapkan merupakan tingkat return yang diantisipasi investor di masa datang. Sedangkan return yang terjadi atau realized return adalah return aktual, merupakan tingkat return yang telah, ya, jadi historis deh, diperoleh investor di masa lalu. Nah, resiko bisa diartikan adalah kemungkinan return aktual berbeda dengan return yang diharapkan.
Yang diharapkan contohnya 8%, aktualnya adalah 4%, maka terjadi risiko. Tapi bisa juga return yang diharapkan 8%, dapatnya 12%. Nah, itu juga risiko. Karena risiko itu adalah kemungkinan return aktual berbeda dengan yang diharapkan. Jadi, yang aktualnya ini artinya apa? Bisa di atas atau di bawah dari return yang diharapkan. Return minimum yang diharapkan seringkali juga disebut dengan return yang disyaratkan atau required rate of return. Jadi kalau di sini expected return, harga itu atau aktual return-nya bisa ke atas, bisa ke bawah, bisa ke bawah. Nah, simpangan ini, ya kan, expected return-nya tadi berapa? 8%. Dia bisa 12%. Tapi bisa ke bawah juga, misalnya 4%. Yang namanya resiko yang mana? Yang ke bawah atau yang ke atas? Atas bawah tadi kata Bapak. Ya, jadi resiko itu adalah apa? Yang ke bawah dan yang ke atas. Karena apa? Return aktual yang berbeda dengan return yang diharapkan. Jadi resiko itu bisa ke bawah dan ke atas. Nah, dalam statistik disebut dengan standar deviasi. Oke. Nah, hubungan tingkat risiko dan return harapan ya, risiko high risk high return. Ya, jadi kalau rendah tuh obligasi pemerintah, ada yang lebih kecil lagi di sini ya. Misalnya deposito atau obligasi pemerintah. Naik dikit ya kan resikonya obligasi perusahaan. Tapi returnnya juga naik. Selanjutnya saham. Ya, risikonya nambah, returnnya juga nambah. Opsi, kontrak berjangka. Di sini ada judi. Jadi ini investasi masuk ke spekulasi, judi, ya kan, risiko tinggi, returnnya juga tinggi. Mungkin di atasnya ada lagi, misalnya jualan narkoba, risikonya sangat tinggi, ya kan. Kalau ketangkap langsung ditembak mati gitu ya. Nah, return yang diharapkan juga tinggi. Oke, nah di situ terkait dengan investasi, ada pertanyaan? Masih aman ya? Oke, selanjutnya kita masuk ke konstruksi portofolio. Jadi proses manajemen portofolio itu ada tujuan investasi dulu ya. Tujuannya apa? Kalau tujuannya apresiasi kapital, berarti taruhnya di saham. Kalau tujuannya likuiditas, berarti taruhnya pasar uang. Kalau tujuannya pendapatan tetap, taruhnya di obligasi. Ya, setelah itu kita cek ekspektasi pasarnya gimana. Ya, pasarnya suku bunganya naik atau turun. Kalau suku bunganya turun, ya kan,
Berarti tadi tujuan investasinya saham, berarti kita cari saham-saham yang berdampak positif terhadap penurunan suku bunga. Sebaliknya, kalau suku bunganya naik, maka kita cari saham-saham yang berdampak positif terhadap kenaikan suku bunga. Atau GDP, ya. Kemarin ya diumumkan Indonesia kembali di atas 5%, 5,12. Sebelumnya 4,87 ya, kuarter 1. Sekarang naik lagi di atas 5,12. Market optimis lagi kan. Nah, kedua, membangun portofolio. Nah, ini kita buat portfolio construction atau konstruksi portofolio. Nanti kita lihat bagaimana membuat portofolio. Nah, portofolio itu terakhir kita evaluasi apakah sesuai dengan keinginannya dengan kita. Ya, biasanya kita benchmarking, kita bandingkan dengan indeks pembandingnya. Kalau saham berarti IHSG atau LQ45. Kalau obligasi, indeks obligasi. Kalau pasar uang, misalnya kita bandingkan dengan rata-rata deposito 3 bulan misalnya. Nah, itu evaluasi kinerja. Kalau di bawah, berarti kita perbaiki. Kalau di atas benchmarknya, kinerjanya, berarti apa? Kita pertahankan. Ya. Nah, ketika kita membuat portofolio ya atau berinvestasi, kita lihat risk and return-nya. Ya, kalau di saham, risiko tinggi tapi return tinggi. Kalau di obligasi, dia moderat. Risiko moderat, return-nya moderat. Kalau pasar uang, risikonya rendah, return-nya rendah. Ya, time horizon-nya. Ya, kita investasi jangka pendek, jangka menengah, atau jangka panjang. Kita pertimbangkan juga teksnya. Kalau di deposito 20%. Kalau di ORI, obligasi retail atau sukri, suku retail 10% dari kuponnya. Jadi pajaknya lebih rendah, mendingan taruh di ORI. Nah, atau special need. Ya. Nah, special need ini biasanya terkait time horizon juga. Untuk biaya sekolah, ya kan, atau untuk bangun rumah, beli mobil. Itu berapa lama? Atau persiapan pensiun. Kalau persiapan pensiun berarti apa? Mungkin ada yang 10 tahun lagi, ada yang 20 tahun lagi, ada yang 30 tahun lagi. Misalnya. Nah itu kalau dia jangka panjang berarti kita bisa taruh di saham. Ya. Nah tujuan investasi seseorang itu dalam siklusnya itu ada tiga kebutuhan besar. Jadi kalau pertama itu saya bikinnya seperti tangga. Pertama itu kebutuhan likuiditas. Lah kok hilang? Jadi kayak tangga dia, kenapa ya hilang? Jadi pertama kebutuhannya itu likuiditas, yang kedua pendapatan tetap, yang ketiga adalah capital appreciation atau dia mau aset dia naik. Nah, yang perlu dipenuhi pertama likuiditas dulu. Di sini kalau single 3 sampai 6 kali dari konsumsi bulanan. Ambilnya konservatif 6 kali aja. Kok kebutuhan dia 5 juta sebulan, dia harus punya 30 juta. Nah, kalau misalnya family, itu 6 sampai 12 kali. Nah, kalau ambil konservatifnya 12 kali dari konsumsi bulanan, dan konsumsi bulanan dalam satu keluarga tersebut 10 juta, dia harus punya 120 juta. Baru habis itu pendapatan tetap, kalau ini sudah terpenuhi. Pendapatan tetapnya gimana? Ya obligasi. Tapi kalau kita kerja, ya kan, dari gaji itu jadi udah pendapatan tetap. Jadi kalau kerja ya udah terpenuhi berarti. Nah, sisanya kalau kita punya, ya kan, dari sini sudah terpenuhi. Ini kita punya gaji, nah baru sisanya kita taruh di saham. Ya, ini saham.
Jadi ini yang harus kita lakukan. Nah, seringkali yang terjadi adalah investor itu langsung di sini. Ya kan, ininya mungkin gajian masih aman ya. Ininya nggak ada. Jadi kalau terjadi force major, dia langsung cut loss di sini saham. Habis itu dia keluar dari market, dia bilang market itu judi. Padahal dia tidak mampu membuat tujuan investasinya. Ya, karena likuiditas ini kalau terjadi force major, kita masih bisa gunakan. Contohnya di PHK. Berarti keluarga tersebut masih survive 12 bulan ke depan. Sambil si kepala keluarga nyari pekerjaan. Tapi kalau nggak punya ini, maka dia akan jual di sini. Nah, ketika sahamnya turun, nah di situ sahamnya bagus. Tapi karena sentimen di pasar, misalnya isu tarif, geopolitik, perang, nggak ada hubungannya dengan fundamental saham, tapi sentimennya kena kan itu. Jadi sahamnya turun dan dia cut loss. Nah, ini harus dipenuhi. Tiga ini aja, ya kan, untuk merencanakan keuangan. Oke. Nah, ekspektasi pasar gimana? Di sini kan tahap kedua, ya. Ekspektasi pasarnya target return instrumennya berapa? Outlook instrumennya berapa? Resiko instrumen, likuiditas instrumen. Ya, targetnya kalau saham rata-rata tuh 14-15%. Jadi nggak usah terlalu tinggi juga. Karena rata-rata dalam 32 tahun, return IHSG itu 30 apa? Sekitar 15%. Nah, ini saya ada data ya. Dari tahun 89 itu bisa naik dia 33%, turun 40% tahun 91. 94 turun, 93 naik 114%. 2008 turun 50%. 2009 naik lagi 12%. 2015. Sampai kemarin COVID minus 5%. Nah, sekarang karena global memang lagi slowing down semuanya. Tahun 2024 kemarin minus 2,64%. Nah, rata-rata dalam 32 tahun ya, itu return-nya adalah 14,38 ya. Nah, jadi kalau artinya kalau kita sudah bisa dalam setahun itu return-nya di atas 14,38 udah bagus itu. Nah, resikonya 35,22. Ya, pakai function di sini STDF standar deviasi. Ya, jadi return-nya 13,38, resikonya 32,22. Kita masukin aja langsung materi kita.
Nah, ini, ya. Jadi kalau saham tuh 14,38, kalau obligasi sekarang mungkin 7-8%. Resikonya 35,22. Nah, sekarang membangun portofolio. Jadi kita lihat likuiditas instrumennya. Global outlook gimana? Global outlook-nya misalnya sekarang lagi slowing down. Rata-rata kata IMF, World Bank itu sekitar 2,5 sampai 2,8. Domestiknya tadi kemarin 5,12. Sektornya mana? Otomotif misalnya. Gias kemarin sukses nggak? Ya, misalnya. Ya, atau penjualan mobil motor. Cuman tadi siang saya dapat keluar datanya ini konsumsi listrik semester 1 naik kan. Jadi daya beli sebenarnya memang confirm masih terjaga karena year on year-nya masih tumbuh 4%. Ya. Nah, setelah itu baru kinerja perusahaan ya bagus apa enggak. Ya, mudah-mudahan kita sampai ke valuasi kalau ada ya nanti kita cek silabusnya. Bisa ngitung perusahaan. Nah, instrumen investment selection-nya ya kan ini bisa dilakukan dengan fundamental analysis dan technical analysis atau technical approach. Fundamental analysis bottom up, top down. Technical berarti kita mempelajari pola harga di masa lalu. Ya, yang diharapkan berulang di masa yang akan datang. Jadi kalau bottom up itu kita lihat sektor apa sahamnya. Nah, sahamnya ini bagus, didukung nggak oleh sektornya lagi naik. Sektornya naik, didukung nggak oleh kondisi ekonomi. Tumbuh juga nggak? Nah, itu bottom up. Kalau top down, sebaliknya kita lihat tadi makroekonominya ini didukung oleh sektor apa, sektor tersebut, ya kan, yang tumbuh itu, yang bertumbuh, itu sahamnya apa yang menarik, atau sahamnya fundamentalnya bagus apa. Nah, portofolio yang efisien bervariasi instrumen investasi, karena portofolio itu pengertiannya adalah berinvestasi di 2 instrumen atau lebih. Jadi kalau satu belum tentu dia belum bisa disebut portofolio. Nah, risk return-nya trade-off. Artinya apa? High risk, high return, low risk, low return. Jangan high risk, low return. Jadi dia nggak trade-off, malah rugi gitu. Ya, portofolio turnover kecil, artinya jangan diganti-ganti. Kalau diganti-ganti, berarti stock selection-nya ya atau uh, securities investment selection-nya itu berarti ada yang salah prosesnya. Ya, dan mindset-nya ketika kita membuat portofolio ini adalah long term, jangka panjang. Manajemen portofolio itu terdiri dari asset allocation. Jadi alokasinya berapa di tadi instrumen pasar uang untuk kebutuhan likuiditas, pendapatan tetap, dan saham. Nah, itu asset allocation. Nah, dari kelas asetnya sudah kita tentukan, baru kita pilih instrumennya. Di deposito ditaruh di bank mana? Kalau pendapatan tetap, obligasi, belinya obligasi apa? Kalau saham, saham apa? Nah, itu adalah investment selection. Nah, yang ketiga, market timing. Kapan beli, kapan jualnya itu saham, obligasi. Ya, nah ini diperlukan kemampuan technical analysis. Nah, berdasarkan teori dan juga empiris ya kan. Nah, investment strategis itu ada buy and hold, nih pasif, beli, diemin aja. Tapi yang kedua ada active strategy, yaitu dengan melakukan asset allocation, stock selection, dan market timing. Ternyata yang mempengaruhi kinerja portofolio dengan metode active strategi itu adalah asset allocation yang mempengaruhi return 91%. Stock selection 5% dan market timing 2%. Jadi artinya apa? Kalau kita milih aset allocation-nya ini adalah deposito paling gede, jangan berharap return-nya itu 20% setahun. Karena apa ya, deposito nggak mungkin di situ. Jadi yang mempengaruhi return itu adalah aset allocation. Tapi kalau kita taruh di saham, ekspektasi kita 15%, 20% masih mungkin terjadi kan. Karena aset allocation kita kebanyakan di saham.
Nah, ternyata kemampuan analisis fundamental atau valuasi itu kontribusinya cuma 5%. Kalau jago technical analysis itu cuma kontribusinya 2%. Nah, ini strategi yang ketiga, random. Nah, asal pilih aja dia. Tapi biasanya dalam satu indeks tertentu, misalnya LQ45, tapi yang dipilih random. Atau IDX 80, atau Kompas 100 misalnya. Nah, yang ketiga, yang keempat adalah contrarian strategi. Kalau beritanya bagus, jual. Kalau beritanya jelek, beli. Nah, itu contrarian strategi. Sampai sini ada pertanyaan? Iya Pak, nanya dikit dengan Silakan. Alex Pak. Berarti kalau ini Pak yang terkait active strategi, Ya, asset allocation ini tadi saya kan dengar Bapak sampaikan bahwa ini 91% mempengaruhi return gitu ya Pak ya. Kita letakin investasi kita di mana gitu Pak ya. Contohnya tadi kalau deposito itu nggak mungkin bisa menghasilkan return 20% gitu ya Pak ya. ya, ya Jadi betul. yang paling berpengaruh ini apanya apa aset allocation di sini ya Pak. Iya Pak. Betul. Oke Pak. Jadi kalau misalnya dana pensiun tuh, dana pensiun mayoritas taruh di government bond. Tapi aktuaria dia targetnya misalnya 11%, ya nggak bakalan nyampe. Karena government bond paling top itu 7% paling. Sekarang lagi turun yieldnya kan. Paling top kuponnya berapa sih? Nggak mungkin lagi kan dikasih 9% gitu kan. Apalagi kalau aktuarianya 11%. Jadi dia harus sebagian taruh di saham, ya kan? Dan itu pun akhirnya dibantu dengan market timing, jual beli, dia trading. Nah, makanya Dapen itu harus diurus oleh profesional. Nggak bisa cuman direksi gara-gara pensiun, temennya jadi dirut, gantiin dia, dikasih posisi jadi dirut di Dapen, atau Dirq, atau direktur investasi. Ya nggak bakalan kemana-mana tuh returnnya. Karena apa? Ya dia satu, pengetahuan dia udah terbatas kan, karena umurnya. Yang kedua, pengalaman dia nggak di bidang itu, investasi. Mungkin dia eh, bekas atau perusahaan induknya itu di bidang misalnya kelapa sawit misalnya. Misalnya. Jadi jagonya adalah milih bibit sawit kan. Kalau analisis saham kan berarti dia harus cari profesional di pasar modal. Atau dia dana pensiun perusahaan penerbangan kan. Jadi jagonya adalah mesin pesawat. Kalau saham mana ngerti dia. Apalagi dia nggak punya pengalaman investasi saham. Jadi dia di situ cuma itu aja dia. Sebagai manajemen aja. Tapi nggak bisa membuat portofolionya optimal. Seperti itu. Jadi aset allocation itu penting. Jadi analoginya mungkin kalau kita mau ke Jogja lewat tol, ya kan? Nah, aset allocation ini tergantung kita mau naik kereta, naik pesawat, atau jalan kaki kan. Nah, kalau mau cepat, kalau jalan kaki ya nggak bakalan bisa nyampe. Jadi kita mesti naik pesawat, gitu ya. Ada lagi? Oke, kita lanjutkan ya. Nah, proses keputusan investasi tadi ya, pertama itu tujuan investasinya ditentukan dulu. Ya,
Kita tadi mau apa? Likuiditas tujuannya. Kalau likuiditas berarti taruh pasar uang. Pendapatan tetap berarti taruh di obligasi, ORI, SUKRI. Atau capital appreciation, kita taruhnya di saham. Ya. Nah, misalnya saya sering diminta jadi narasumber persiapan pensiun MPP. Udah 2 tahun lagi MPP. Nah, persiapan investasinya apa? Nah, saya rekomendasikan adalah 90% pendapatan tetap. Ya, 90% pendapatan tetap. Wah, langsung komen semua. Pak, nggak bisa dong. Saya mau saham katanya. Karena kita udah biasa main saham. Karena apa? Kita udah pernah dapat ESOP, ya kan? Kita udah profil resiko kita, risk tolerance. Kita nggak ada masalah dengan risiko. Kita siap. Ya iya, betul. Kita secara risiko siap. Tapi tujuan investasi kita adalah apa? Pendapatan tetap. Karena gaji Bapak hilang besok. 2 tahun lagi. Jadi aset yang Bapak miliki atau uang pensiun yang Bapak miliki harus apa? Menjadi pendapatan tetap. Passive income. Kalau main saham ya kan, kalau naik, kalau turun, habis semuanya. Nah, jadi tentukan tujuan investasi. Yang kedua, kebijakan investasinya tadi alokasi aset. 80-90% taruh di pendapatan tetap. Kalau udah masuk usia pensiun. Tapi kalau misalnya baru kerja, umur 22, 23, 25, likuiditasnya terpenuhi, pendapatan tetapnya udah ada dari gaji, ya sisanya ditaruh saham aja. Jadi kalau awal-awal karir itu bisa 90% taruh di saham. Jadi kalau masih muda nggak apa-apa kita mencari resiko. Tapi kalau udah masuk pensiun, apalagi udah pensiun kan nah, itu kita harus hindari resiko. Jangan create resiko lagi. Udah mau pensiun misalnya mau beli Bitcoin kan. Jadi uang pensiunnya semuanya ditaruh Bitcoin. Kalau naik, kalau turun selesai juga dia pensiun dari bumi ini kan. Jantungan nih. Nah, yang ketiga, pemilihan strategi portofolio aktif atau pasif. Kalau aktif tadi, fundamental analysis dan technical analysis. Kalau pasif, buy and hold. Yang pertama. Yang kedua, indexing. Yang keempat, pemilihan asetnya. Kita melakukan apa? Tadi, fundamental dan technical. Pemilihan aset. Fundamentalnya murah nggak dia? Valuasinya. Nah, yang kelima, kita ukur, kita evaluasi. Portofolio yang sudah dibuat, itu apakah di atas benchmark pembanding. Yang paling sederhana. Walaupun nanti evaluasi juga bisa kita ukur resiko yang melekat pada portofolio kita dibandingkan return-nya. Karena kalau risikonya tinggi, return-nya juga harus tinggi. Kalau risikonya moderat, return-nya moderat. Kalau risikonya kecil, maka return-nya kecil. Syukur-syukur bisa kita buat risikonya kecil, return-nya besar. Kan? Tapi yang paling sederhana evaluasi itu kita bandingkan dengan benchmarking atau indeks dari portofolio kita. Jadi kalau saham berarti IHSG. Misalnya IHSG year to date 3%. Nah, portofolio kita atau saham-saham kita di atas 3% nggak? Kalau masih banyak yang merah atau negatif, berarti harus dievaluasi. Berarti kriteria pemilihannya harus kita rubah. Jangan-jangan kriteria kita salah kan itu. Yaitu kita berdasarkan feeling gitu, atau berdasarkan influencer aja. Kata influencer saham A mau naik kan itu. Nah, berarti salah influencernya, tapi nggak bisa tanggung jawab kan. Jadi kita harus perbaiki kriteria kita untuk memilih saham. Berarti yang ideal itu adalah sesuai konsep kita lakukan fundamental dan technical analysis. Fundamental itu untuk milih sahamnya atau obligasinya yang bagus.
Technical analisisnya itu market timingnya, kapan kita beli, kapan kita jual. Nah, jadi portofolio itu investasi ke dua atau lebih instrumen. Jadi kalau satu belum dibilang portofolio. Tujuannya adalah diversifikasi, yaitu menurunkan risiko dan optimize return. Di mana optimize return ini bisa stability income, atau income, growth income, capital appreciation. Diversifikasi ini secara konsep dibagi dua, ada between dan within. Kalau between ini aset kelasnya berbeda, yaitu saham, obligasi, diversifikasi. Jadi aset kelasnya berbeda, ini between. Kalau within, aset kelasnya sama, tapi terdiri dari beberapa saham. Jadi kita taruh di saham, portofolio kita, tapi sahamnya ada 5, ada 10. Nah, itu namanya within. Kita taruh di deposito atau pasar uang, tapi kita sebar depositonya di 5 bank, atau di 3 bank. Nah, itu namanya within. Ya, termasuk juga kalau misalnya properti. Kita nggak beli langsung rumah 1 miliar, tapi kita pecah-pecah. Ya kan, rumahnya ada yang di Jakarta Timur, Jakarta Barat, kan gitu ya. Jakarta Selatan atau di Bandung, ada yang di Jogja. Nah, itu namanya within. Nah, diversifikasi itu mengurangi risiko. Risiko apa yang dikurangin? Unique risk atau individual risk. Ya. Tapi market risk nggak bisa didiversifikasi dengan menambah jumlah instrumen. Kalau satu risikonya di sini, ini total risk. Ya. Jadi ini biasanya notasinya adalah E, epsilon. Kalau ini notasinya adalah beta. Nah, unique risk atau unsystematic risk ini, kalau ditambah dengan market risk, ini namanya total risk. Notasinya adalah standar deviasi. Ya. Nah, yang bisa dieliminasi adalah unique risk ini. Tapi market risk nggak bisa didiversifikasi, kecuali kita berinvestasi, kalau kita investasi di saham Indonesia, kita ngurangin market risk ini dengan berinvestasi di luar negeri, di Singapura, Malaysia, di Jepang, Hong Kong, atau di Amerika. Nah, sehingga market risk ini bisa menjadi unique risk. Ya. Nah, jadi market risk-nya nanti kalau kita investasi di market global, maka market risk-nya ini tetap ada, tapi adalah risiko global. Jadi, ya, ada pertanyaan sampai sini? Oke, kita lanjutkan. Nah, ketika kita membuat portofolio, di sini kita coba dua dulu asetnya. Pertama kita hitung return. Return portofolio itu berarti kalau dua adalah investasi atau bobot di saham satu, atau di obligasi satu, atau di aset satu, dikali return satu. Ditambah dengan bobot atau weighted, ya kan di sini, aset 2 dikali return 2. Ya, jadi W-nya ini adalah weighted atau proportion. Ya, sehingga ya kan return portofolionya kombinasi antara bobot masing-masing saham, ya kan, dengan return masing-masing saham. Nah, W-nya ini pastinya 1 atau 100%. Jadi artinya kalau uang kita di sini 50%, di sini 50. Kalau di sini 70, di sini 30. Kalau 30 di sini, berarti di sini 70. Ya nggak mungkin kan? Kalau di sini 70, di sini 70. Berarti 140. Ya kan, 1,4. Nah, berarti 40%-nya ngutang. Ya. Dalam prakteknya bisa aja kita ngutang kan gitu. Atau namanya margin. Tapi ya kan idealnya adalah 100%. Nah, resikonya ya kan itu pertama kita hitung adalah variansnya. Jadi kalau varians adalah di sini eh, standar deviasi pangkat 2, yaitu WT 1 pangkat 2 dikali varians 2 ditambah W2 pangkat
W2 dikali varians 2 ditambah 2W1 kali W2 dikali kovarian 1 dan 2. Ya. Nah, standar deviasi portofolio itu adalah akar dari varians portofolio. Nah, jadi ini diakarkan, nah ini menjadi standar deviasi portofolio. Jadi dicari ininya dulu, ya. Nah, apa yang mempengaruhi resiko portofolio? Yang mempengaruhi itu adalah kovariannya. Di mana kovariannya itu, ya, bisa kita peroleh dari, kalau nggak ada data kovarian, maka kita hitung korelasi saham 1 dan 2 dikali standar deviasi 1 dikali standar deviasi 2. Ya. Ini bisa dihitung pakai ini. Ya, korelasi ini yang menentukan resiko dari portofolio. Jadi yang kita cari adalah korelasinya itu yang sekecil-kecilnya, di mana korelasi itu antara -1 sampai 1. Jadi kalau 1 itu perfectly positive correlation. Jadi kalau saham satunya naik, saham B-nya atau saham keduanya naik. Kalau saham satunya turun, saham duanya juga turun. Nah, itu korelasinya positif 1. Ya. Jadi kalau A begini, 1 begini atau A, ya begini. Kalau ini saham A bergeraknya seperti ini, saham B bergeraknya seperti ini juga. Jadi kalau portofolionya A ditambah B, maka bergeraknya portofolionya begini juga. Jadi nggak ada gunanya diversifikasi. Misalnya di sini 50%, di sini 50%. Ya lebih baik di sini 100% aja. Di sini 0. Atau sebaliknya, di sini 100% aja. Orang pergerakannya sama. Jadi kalau kita diversifikasi artinya, kalau di saham artinya kalau di sini kita udah beli Adaro, jangan beli PTBA lagi kan gitu. Sama-sama perusahaan batu bara. Kalau kita udah beli Bank Mandiri, jangan beli BRI lagi itu, Bang. Tapi kita cari apa? Saham yang korelasinya -1. Jadi kalau A atau B-nya itu naik, A-nya turun. B-nya itu turun, A-nya naik. Yang C-nya naik, ini change. Sehingga portofolio kita misalnya ya, kombinasinya A ditambah C, itu bisa membuat portofolio tanpa risiko. Karena A-nya naik, C-nya turun. C-nya naik, ya kan, A-nya turun. Jadi saling mengeliminasi. Sehingga bisa membuat portofolio tanpa risiko. Nah, ini konsepnya. Dalam empirisnya, data sebenarnya ada nggak aset seperti ini? Nggak ada. Kalau di Indonesia paling -0,4, kadang-kadang -0,6. Itu antara saham dengan US dollar. Ya, jadi artinya dalam portofolio kita atau dalam portofolio company, itu ada sebagian diinvestasikan dalam apa? US dollar. Kayak kemarin kan itu. Kalau sahamnya turun ya kan, US dollarnya itu sampai 17.000 misalnya atau 16.800. Ya.
dan sebaliknya. Jadi yang kita cari itu korelasinya -1 dalam melakukan diversifikasi. Ada pertanyaan sampai sini? Oke. Nah, kalau 3 gimana ya? Berarti W1 kali return 1 ditambah W2 kali return 2 ditambah W3 kali return 3. Standar variansnya gimana? W1 pangkat 2 dikali varian 1 ditambah W2 pangkat 2 dikali varians 2 ditambah W3 pangkat 2 dikali varians 3 ditambah 2W1 W2 dikali kovarian 1 dan 2 ditambah 2W1 kali W3 dikali kovarian 1 dan 3 ditambah 2W2 kali W3 kali kovarian 2 dan 3. Nah, kalau misalnya N gimana? Misalnya kita mau bikin portofolio LQ45, ya berarti sebanyak N securities 45. Nah, berarti variansnya kita pasang-pasangkan seperti ini. Kita buat. Ya. Nah, kalau mau buat tesis tentang portofolio bisa, ini udah jadi formulanya. Idenya. Jadi kita pengen tahu optimalnya berapa sih LQ45 atau IDX 30 atau Jakarta Islamic Index misalnya. Nah, kalau indeks-indeks itu masing-masing dibuat portofolionya itu udah berapa indeks tuh, udah bisa selesai semua tuh. Kalau temanya mau portofolio semua. Ya. Nah, di sini ya kan kita lihat contohnya. Kalau dua portofolio tadi ya, dua dua saham atau dua aset, ya contohnya dalam portofolio yaitu return portofolio, expected return portofolio sama dengan W1 dikali return 1 ditambah W2 dikali return 2. Nah, ini variansnya. Nah, ini standar deviasinya. Ya, jadi akar daripada varians atau dipangkatkan setengah. Jadi sama aja formulanya tapi ujungnya pangkat setengah atau akar dari varians ya. Nah, jadi kalau dua sekuritas ya kan seperti ini. Kalau dia korelasinya 1, misalnya di sini ada saham T dan saham B, maka kombinasinya linear. Tapi kalau korelasinya 0,3, dia agak cekung nih. Jadi artinya dia bisa membuat portofolio yang di sini ya kan return-nya sama tapi risikonya lebih kecil. Ya, jadi lebih kecil, returnnya sama. Nah, kalau korelasinya -1, maka dia bisa membuat apa? Portofolio yang returnnya sama tapi risikonya 0. Ya tadi ya, jadi tanpa risiko. Kalau ada aset yang korelasinya -1. Tapi kalau dari 1 korelasinya 0,3 berkurang aja, risikonya lumayan kan, udah dikurangin. Dari di sini menjadi di sini dengan return yang sama. Nah, hubungannya tergantung daripada korelasi. Korelasi itu antara -1 sampai +1. Semakin kecil korelasi, ya ini semakin kecil -1 mendekati -1, maka semakin besar risiko yang bisa dikurangi. Tapi kalau korelasinya 1 atau perfectly positive correlation, ya kan, maka tidak ada risiko yang bisa dikurangi. Ya, nah ini contohnya, ada saham 1 returnnya 10% atau 0,1, saham 2 returnnya 14% atau 0,14. Di sini standar deviasinya untuk saham 1 15%, saham 2 adalah 20%. Ya. Korelasi antara aset 1 dan 2 ini 0,2. Nah, pertama kita cari apa? Bobotnya. Bobotnya formulanya adalah varians 2 dikurang kovarian 1 dan 2 dibagi dengan varian 1 ditambah varian 2 dikurangi 2 kovarian
1 dan 2. Nah, bobotnya untuk saham 2 ya gampang. Karena udah ketemu bobot saham satunya, maka 1 dikurang bobot satunya. Jadi kalau ketemu nanti 50%, berarti W2-nya 1 dikurang 50%, berarti 50%. Nah, untuk cari W1 kita masukin di sini. Ya, 0,2 pangkat 2, berarti di sini ya. Variansnya ya, yaitu standar deviasi pangkat 2, 0,2 pangkat 2, ya dikurang kovarian. Kovariannya bisa dihitung tadi dengan apa? Korelasi 1 dan 2, 0,2, dikali dengan standar deviasi 1 dikali standar deviasi 2 ya, yang di depan ini. Nah, terus. Kovarian bisa dicari dengan korelasi 1 dan 2 dikali standar deviasi 1, standar deviasi 2. Dibagi 15% pangkat 2 ya, ditambah 0,2 pangkat 2 dikurang 2 dikali 0,2 atau 20%, dikali 0,15 dikali 2, 0,2. Dapatlah weighted satunya 67,33%. Weighted 2-nya 1 dikurang 67,33% sama dengan 32,67% atau 0,3267. Nah, selanjutnya apa? Udah dapat weighted ya, maka kita hitung return portofolionya, yaitu weighted 1 dikali return 1 ditambah weighted 2 dikali return 2. Dapatlah return portofolionya 11,31% atau 0,1131. Ya, standar deviasi portofolionya berarti weighted 1 pangkat 2 dikali varians 1, yaitu standar deviasi 1 pangkat 2 ditambah dengan weighted 2, 32,67% pangkat 2, ya, dikali dengan 20% atau 0,2 pangkat 2, ya, yaitu varians 2. Ditambah 2 weighted 1 dikali weighted 2 dikali korelasi 1 dan 2, 0,2 dikali standar deviasi 1 dikali standar deviasi 2, angka setengah. Ya, hasilnya adalah 13,08% atau 0,1308. Ada pertanyaan sampai sini? Belum ada? Masih clear ya? Lanjutkan. Nah, tadi korelasi berapa? 0,2. Sekarang kita tes, benar nggak sih kalau dia makin kecil, di sini minus 0,3, itu menghasilkan resiko yang lebih kecil. Kita masukkan. Dapatlah W1-nya adalah 60,87%. W2-nya 1 dikurang 60,87, 39,13%. Sehingga return portofolionya kita masukin W1 return 1 ditambah W2 kali return 2. Dapatlah 11,57. Mirip-mirip ya. 11,31 dapatnya 11,57. Resikonya kita masukin di sini. W1 kali W1 pangkat 2 dikali varian 1 ditambah W2 pangkat 2 dikali varian 2 ditambah 2 dikali W1 W2 korelasi standar deviasi 1 standar deviasi 2. Oh, ini balik. Standar deviasi 1 standar deviasi 2 dikali korelasi minus 0,3. Pangkat setengah dapatlah 10,09%. Turunnya lumayan. Dari 13,08 menjadi 10,09. Jadi turunnya 3% resikonya ya. Jadi cukup banyak walaupun returnnya mirip-mirip ya. Bahkan di sini returnnya lebih tinggi, 11,31 jadi 11,57. Resikonya turun kan. Ya. Nah, jadi ketika kita membuat portofolio, kombinasi yang optimal itu akan menghasilkan resiko yang lebih kecil dengan return tertentu.
ya. Atau dibalik dengan return yang optimal dengan resiko tertentu. Nah, optimal trade-off itu ya optimal portofolio itu ya trade-off antara return dan resikonya, trade-off-nya optimal yang trade-off yang optimal itu berada dalam efficient frontier. Nah, portofolio ini yang mendominasi dari efficient frontier. Nah, bentuknya seperti ini. Nah, ini misalnya saham Telkom, PTBA, ya kan, saham PP, Waskita, Wika, dan lain sebagainya. Di sini dia, dengan resiko tertentu, returnnya di sini. Nah, tapi kalau kita membuat portofolio, resikonya sama, tapi returnnya lebih besar. Atau dengan resiko, dengan return yang sama, resikonya lebih kecil. Ya. Dengan return tertentu, resikonya lebih kecil ketimbang kita pilih satu aset doang. Tapi kalau portofolio di sini return-nya sama tapi resikonya lebih kecil di sini. Ya. Nah, itulah manfaat dari portofolio. Oke, nah ini apa? Kombinasi dari aset berisiko. Ya. Ini yang ditemukan oleh Harry Markowitz tahun 52 dengan teori portofolionya. Nah, pertanyaan selanjutnya ya kan dengan ini namanya efficient frontier. Jadi portofolio yang optimal itu terletak di efficient frontier, di terdepan, frontier. Jadi kita nggak beli lagi di sini, nggak beli lagi satuan, tapi dalam portofolio ini. Kenapa nggak milih di sini? Ya ngapain pilih di sini? Mendingan pilih saham satu individu. Karena resikonya sama, returnnya lebih besar. Returnnya sama, ya kan? Risikonya sama, returnnya lebih kecil kalau di efficient frontier yang di sini. Makanya di sini global minimum variance portofolio. Kombinasinya jadi yang di sini. Ya. Nah, ini kombinasi dari pasar aset berisiko. Pertanyaan kedua, bisa nggak dikurangin lagi risiko? Bisa. Dengan menambah aset bebas risiko atau RF, deposito atau government bond. Sehingga kombinasinya bukan di sini lagi, tapi dari sini ke sini. Karena di sini optimalnya. Misalnya ditemukan, dihitung, ketemu di sini. Ini yang istilahnya titik M, portofolio optimal. Nah, sehingga kombinasinya apa? Bukan di sini lagi. Yang ini berubah menjadi di sini. Menjadi di sini. Jadi sebagian portofolio kita artinya harus taruh di deposito atau government bond. Baru sebagian taruh di saham. Pertanyaan ketiga, bisa nggak returnnya bisa lebih tinggi dari sini? Bisa. Jadi begini. Dengan menggunakan margin. Makanya kombinasi ini ke sini, ini unleveraged atau tanpa utang. Dari sini ke sini, ini dia menggunakan utang atau margin leverage portfolio. Nah, sehingga ini perkembangan jadi hilang dia. Jadi kombinasi portofolio itu begini. Sepanjang garis ini aja. Ya. Yang tadinya begini jadi garis linier. Nah, inilah yang dilanjutkan oleh CAPM dari konsep yang dikembangkan oleh Harry Markowitz tentang portofolio tahun 52, tahun 61, ya Sharpe, Linter, dan Mosin bikin CAPM. Untuk apa? Model valuasi. Berarti kalau Telkomnya di sini, berarti apa? Valuasinya Telkom adalah RF ditambah sensitivitasnya Telkom terhadap market atau beta, ya kan? Atau namanya beta, dikali apa? Selisih ini, yaitu RM dikurang RF.
Inilah expected return untuk saham Telkom. Berarti ini betanya Telkom. Nah, tahun 70, ya kan, biar sekalian. Chan Rolls menemukan, lanjutin lagi dari CAPM. Ini kan nggak bisa nih, cuman beta pasar. Beta pasar ini kan terdiri dari apa? Inflasi, BI rate, kurs, ya kan, cadangan devisa. Ininya harusnya di breakdown dong. Jadilah B1, jadilah B2, yaitu apa? Multiple regression, regresi berganda. Karena apa? BI rate antara Telkom dengan Indosat dengan Excelkomindo beda pengaruhnya, ya kan? Ini kurs, kurs misalnya Telkom Indosat dengan Excelkomindo beda dong, diuji dong kan. Nah, jadilah multifaktor ini. Yang tadinya single faktor menjadi multifaktor. Inilah APT, Arbitrage Pricing Theory, ini CAPM, ini portofolio. Jadi 5261 tahun 70. Ada pertanyaan? Kayaknya clear semua nih ya. Sebelum UTS, kayaknya udah bahas juga ya. Menyimak, Pak. Oh, nyimak. Belum, Kira- Pak, yang ini, Pak. Oh, belum ya. Iya. Belum, Pak. Oke, aman. Kalau ada pertanyaan langsung tanya ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, tadi ya kan, kalau ditambah dengan riskless aset, aset bebas risiko, maka kombinasinya jadi linear. Ya kan, yaitu kombinasi antara risky, aset berisiko dengan aset tidak berisiko. Ya kan, kombinasinya. Tadi yang berisiko begini, ditambah dengan yang tidak berisiko jadi linear. Ya. Nah, pilihannya tergantung dari utilitas. Kalau dia risk taker, sukanya di sini, dia nggak mau ada yang di sini. Tapi moderat di sini. Kalau dia risk averse, dia sukanya di sini. Deposito aja cukup, utilitasnya terpenuhi, utility-nya. Kepuasannya terpenuhi nih. Tapi kalau dia sukanya spekulasi, dikasih deposito, nggak suka deh, dia sukanya di sini. Ya, makanya nanti tergantung daripada utility-nya. Kalau dia suka risk aset di sini. Ya, jadi less risk averse, jadi kurang dia menghindari resiko. Jadi dia risk taker atau risk lover dia. Di sini moderat, di sini risk averse. Ya, ini penelitian saya tahun berapa ya? Udah lama juga. Nah, ini efisien frontier dari aset di Indonesia, saham, reksadana campuran, emas, pasar uang, US dollar. Jadi artinya US dollar di sini, kalau kita 100% taruh di US dollar nggak menarik. Lebih baik kita pilih di sini. Nah, ini kombinasinya berapa? Nah, itu ada kalau dalam bikin Excel-nya ada. Nah, tadi awalnya begini, ini namanya capital market lain tadi yang portofolio. Tapi ketika dikombinasi dengan aset bebas risiko, risk free di sini, risk free aset, maka dia bentuknya begini. Dan akhirnya begini. Garis lurus linear, namanya SML. Dari capital market line menjadi SML, security market line. Ya, nah inilah equilibriumnya atau nilai wajarnya. Ya, jadi kalau dia di atas satu, maka dia saham-saham agresif. Tapi kalau betanya di bawah satu, maka dia saham-saham tidak agresif. Kalau dia satu, berarti dia resikonya sama dengan resiko pasar. Nah, ini kuisnya. Ada pertanyaan? Nah, kita coba bikin portofolio ya. Misalnya apa? Saham.
Saham dengan apa misalnya? Misalnya di sini, Deposito, Pak. contoh aja ya. Misalnya antara saham A, misalnya di bidang batu bara misalnya, dengan saham B di bidang keuangan. Returnnya di sini 15%, di sini 10%. Risikonya atau standar deviasinya di sini 25%. Ya, di sini misalnya adalah 18%. Apalagi data yang diperlukan korelasi. Korelasinya kita coba misalnya dia 0,6 dulu. Ya. Maka pertama kita hitung bobotnya dulu ya, saham A. Misalnya saham B. Kalau saham A 100%, berarti di saham B berapa? 0%. Bobotnya kan? Kalau 90%, 10, di sini 10%. 10%. Ini bisa nggak di copy langsung? Nggak bisa. Berarti di sini 1 dikurang ini kan? Nah, setelah itu kita hitung apa? Kita hitung return portofolionya ya. Return portofolionya adalah W1 dikali return 1 gitu ya. Ditambah dengan saham B dikali dengan return saham B. Gitu ya. Benar nggak? Returnnya 15% benar? Benar nggak? Halo? Benar nggak logikanya? Logika aja, nggak usah canggih-canggih. Benar nggak? Benar dong. Orang 100% di A ya returnnya A lah. Sebesar A lah. Masa 0% di B dikombinasikan dengan B? Ya kalau apapun dikali 0 kan 0. Berarti apa? Kalau 15% hitungannya, formulanya udah benar returnnya 15% ya berarti benar. Ya kan? Itu aja. Nah, supaya kita copy ke bawah, mana yang kita freeze? Ini masih ada kan semua ya? Jangan cuman ada doang tapi kabur ya. Saya nggak mau ya. Itu ya. Oke. Yang 3, Habis itu apa? Yang mana Pak? E3, E3 ya? Oke, E3 sama F3. Nah, ini E3 dan kita F3, Pak. F4 ya. Sama F3. Ya. F kita bawa copy. Kita tes. Bener nggak kalau 10%? Betul. Betul, Pak. Karena yang Hanya saham bener. A 0. Ya, ya. Setelah itu kita cari risikonya. Risikonya apa tadi? W1 pangkat 2 dikali varian 1
ditambah W2 pangkat 2 dikali dengan varians 2 ditambah dengan apa? 2 dikali W1 dikali W2 dikali standar deviasi 1 dikali dengan standar deviasi 2 dikali dengan korelasi. Itu enggak? Yang masih ingat? semua tadi kan cuma bahwa Kurang lebih begitulah ya. Kita tes dulu aja bener apa kagak. Hasilnya adalah atas 0,63. Bener nggak logikanya? Enggak, harusnya berapa resikonya? Sebesar 25%. atas Apa yang kurang? Diakarkan. Karena tadi baru varians, oh iya. belum standar deviasi kan? Iya, Pak. Nah, ketika diakarkan square root function-nya, ya kan, baru dia 25%. Nah, mana yang kita freeze? E4 ya. E4, F4, Ah, karena ini kita biarin aja supaya dia ngikut ke bawah kan. ya 4 sama 5 E4, 4 4 4, C5 aduh, F4 sama E5. E5 Kita tes. Bener nggak? Bener ya. Kalau 100% di B, bakal risikonya sebesar B. Oke, setelah itu kita coba plot, masukin tabelnya pakai scatter. Ini efficient frontier. Supaya agak gede bikin gimana ya? Katanya apa yang mau digedein? Supaya dia ke sini. sumbu X sama Y-nya Pak dikoreksi Ya, jadi berapa ya enaknya? 10, kita bikin X-nya di 10 ya. Return-nya kita bikin coba 7. Nah, ini. Gitu ya. Oke, sekarang kita tes. Kalau korelasinya 1, apa yang terjadi? Linear, nggak ada resiko yang bisa dieliminasi. Tapi kalau kita bikin -1,
kita bisa membentuk portofolio walaupun nggak nol, tapi mendekati nol. Ada portofolio yang mendekati nol. Ya, kalau misalnya minus 0,3, nah sini. Nah, yang optimalnya di mana? Nah, kita bisa gunakan formula RAR, Risk Adjusted Return, yaitu return dibagi dengan risikonya. Nah, kita cari yang paling gede. Jadi artinya dengan satu risiko, ya dianggap risikonya satu semuanya, return yang paling gede di mana? Nah, di sini. Inilah namanya optimal portofolionya, yaitu 30% di A, 70% di B. Nah, inilah portofolio optimal. So, kalau di sini, berarti titiknya yang di ini, optimalnya di sini. Nah, ini portofolio optimalnya di sini. Ya, yaitu 30-70% dengan resiko 8,56, ya kan, returnnya 9,4. Ya, karena RAR-nya, risk adjusted return-nya di sini. Jadi setiap risiko dia menghasilkan 1,095 return. Ini yang paling tinggi. Kalau di sini satu risiko menghasilkan 0,6 return. Kalau di sini investasinya 100% di B, satu unit risiko menghasilkan 0,7 unit return. Nah, yang paling gede kombinasinya adalah di 30-70, yaitu satu unit risiko menghasilkan 1,095 return. Ya, ada pertanyaan? Ya, itu ya, baik Bu. Oke, nah ini kuisnya ya, dikumpulkan hari, paling lambat hari Minggu lah ya. Kalau bisa dikerjakan besok langsung kirimnya ke email saya untuk penilaian kita. Nanti saya share ke ketua kelas materinya, Bapak. Ya, baik Pak. Oke, ada lagi pertanyaan, Bapak Ibu? Nah, nanti kalau misalnya ada yang tertarik ya kan, atau besok kita masih bahas itu, tapi terkait asset allocation nanti kita lihat modelnya kalau lebih dari 2. Ya, nanti kita bisa misalnya LQ45, Bapak Ibu jadi fund manager nanti. Dari 45 itu optimalnya berapa saham sih? Jangan-jangan bukan 45, cuma 6 isinya.
Karena yang lainnya tidak efisien. Jadi artinya efisien itu resikonya lebih tinggi daripada return-nya kan. Jadi tidak masuk dalam perhitungan modelnya Markowitz ya. Oke, kalau nggak ada lagi pertanyaan Bapak Ibu? Belum Pak, nanti dicerna dulu ya Pak. Karena dulu ya, Bu, ya. Ya Pak. Aman lah ya. Untuk materi nanti bisa dikirim ke Pak Kevin, Pak ya. Apa? Untuk materi nanti bisa dikirim ke Mas Kevin ya, Pak. Bisa, nanti saya kirim ke ketua kelas. Ya. Oke, makasih, Pak. Oke. Oke, jadi demikian ya Bapak Ibu materi malam ini. Nanti kita ketemu lagi hari Senin berarti ya. Nah, PR-nya atau kuisnya paling lambat dikirim hari Minggu ya. Saya kasih kesempatan sampai Minggu. Biasanya ya Sabtu aja supaya Minggu bisa istirahat, tapi karena kita semester pendek, saya kasih toleransi sampai hari Minggu jam 6 sore. Pak. Tapi ya kalau bisa sambil belum ngantuk, Bapak Ibu kerjain aja ya. Nanti Ya, kirim baik, Pak. langsung besok. Oke, nah terima kasih yang udah itu ya ngisi link buku ya. Nanti kalau Bapak Ibu kalau bisa ya yang berminat itu segera diisi. Rencananya besok saya mau kirim pagi. Itu aja ya.